Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam ibadah hari Minggu pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah, kakak mengharapkan adik-adik sudah dalam posisi siap beribadah dengan pakaian yang rapi, sudah dalam posisi mandi, sehingga kita tuh layak di hadapan Tuhan. Baik adik-adik, sekarang ini kakak kasih kesempatan adik-adik untuk saat teduh dulu ya. Baik adik-adik, dan untuk pelayan firman pada ibadah minggu kali ini akan dilayani oleh Penatua Vera Berendak Menoh. Dan untuk pemain musik akan dilayani oleh Kak Hero, Kak Rio, Kak Ferdi, dan Kak Abraham. Jika sudah saat teduh, mari kita berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat 249, Serikat Persaudaraan. Untuk memulai ibadah kita minggu hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia-Mu. Kami anak-anak-Mu telah berkumpul Tuhan walaupun secara online, namun biarlah Tuhan tidak mengurangi sukacita kami. Kalau sebentar lagi Bapa, kami akan masuk ke dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau ampuni segala dosa kesalahan kami sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Diamkan segala suara di dalam hati dan pikiran kami Bapa, biarkan kami hanya boleh berfokus kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, dengan posisi tetap berdiri, kita masuk di dalam Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-22. Silakan dipersiapkan dulu ya. Mazmur 33 ayatnya yang ke-22. Karena ini cuma satu ayat, kita baca secara bersama-sama. Mari kita baca Mazmur 33 ayatnya yang ke-22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Baik adik-adik, sedemikian jauh pembacaan Mazmur pujian kita. Silahkan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 117, Ajar kami melakukan firman-Mu. Dalam
Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah Persekutuan Teruna pada hari Minggu awal September ini. Semua dengan sukacita untuk beribadah. Saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus menghantar kami boleh ada di minggu pertama pada bulan September ini. Pagi ini Tuhan, kami teruna-terunimu mau bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami pahami maksud Tuhan, sehingga Engkau mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mohon. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini dari surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17. Surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Semua sudah buka Alkitabnya? Kita siap membaca. Mari kita baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, demikian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semua sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang tetap menuntun kita, tetap menjaga kita, tetap memelihara kita. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi kita boleh tetap bersukacita. Karena firman Tuhan bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena nama Tuhan, di situ Tuhan hadir.
Jadi bukan masalah kita ada di satu gedung ruang ibadah gereja atau kita ada di rumah. Tapi Tuhan mau kita menikmati persekutuan dengan Dia di dalam hati yang sedia, hati yang rindu kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan yang baru kita baca tadi adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Siapa sih Timotius itu? Nah, kita lihat sama-sama siapa Timotius itu. Coba lihat ayat 2 ya, kita baca. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, Rasul Paulus yang disebutkan di ayat 1 adalah rasul yang Tuhan pilih. Di situ mengirim surat ini kepada Timotius yang disebut tadi sebagai apa? Anaknya yang sah. Anakku yang sah. Apakah dia anaknya yang sah? Bagaimana? Apakah anak kandungnya Paulus? Bukan. Dibilang dari di situ anakku yang sah dalam iman. Nah, padahal Rasul Paulus dan Timotius itu tidak tinggal sama-sama dari kecil, enggak. Baru beberapa waktu bertemu, belum terlalu lama bertemu. Ketika Paulus dalam pelayanan di Listra, lalu ke Derbe, itu bisa dibaca di kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Disitulah dia bertemu dengan Timotius. Timotius ini punya bapak adalah seorang Yunani. Ibunya orang Yahudi. Orang Yunani itu bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apalagi percaya kepada kitab suci. Seperti orang Yahudi yang sejak dari lahir, sejak dari dalam kandungan ibunya sudah diajar hukum Taurat. Orang Yunani tidak kenal itu. Tapi karena ibunya Timotius adalah seorang Yahudi yang taat, Timotius dari kecil sudah diajar untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup menurut Taurat Tuhan, ajaran dan hukum Tuhan. Sehingga Timotius dikenal di lingkungannya di kota Listra, bahkan sampai ke Derbe, itu Timotius dikenal sebagai orang yang baik. Suka berbuat baik, hidupnya baik, benar, hidupnya takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya menjadi alasan bagi Rasul Paulus ketika dia tiba di sana, pelayanan di sana, dia pilih Timotius untuk menjadi rekan sepelayanannya, untuk menjadi teman sepelayanannya. Itu sebabnya di sini, makanya di ayat 2 tadi Rasul Paulus bilang, anakku yang sah secara iman. Nah, kita lihat sama-sama apa isi suratnya. Apa yang terjadi kita lihat dalam isi surat ini di ayat 12. Ya, kita lihat bagian pertama di ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Paulus menceritakan tentang pribadinya. Kesempatan dia bersaksi, menyaksikan siapa dirinya kepada Timotius. Kenapa? Kok Paulus perlu menceritakan ini? Karena Paulus mempersiapkan Timotius untuk menjadi apa? Meneruskan tugasnya, yaitu menjadi pelayan Tuhan.
Paulus mau Timotius menjadi pelayan Tuhan. Itu sebabnya dia menceritakan kepada Timotius pengalaman dia. Nah, kita lihat bagian yang pertama tadi ya, di ayat 12 sampai ayat 13. Di sini Rasul Paulus katakan yang pertama, dia bilang, aku bersyukur kepada Allah. Kenapa dia bersyukur? Apa alasannya dia bersyukur? Coba lihat, dikatakan di sini, Allah, dia dikatakan yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, loh, kenapa kok Rasul Paulus begitu bersyukur? Tuhan kuatkan, ya memang Tuhan kuatkan. Kenapa? Nah, lihat, baca lagi selanjutnya ya. Dikatakan di sini, ayat 13 bilang, aku yang tadinya seorang apa dibilang? Penghujat. Nah, Paulus ini bukan pengikut Yesus. Walaupun dia orang Yahudi juga, dia pengajar juga, walaupun dia orang terkemuka di antara orang Yahudi, bahkan di hadapan orang kerajaan Roma juga, tapi dia bukan pengikut Yesus. Malah dia apa? Ingat ceritanya bagaimana Paulus, dulu Saulus ya, dia adalah penganiaya orang yang percaya Yesus. Dia mengejar orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Kalau dibaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, bagaimana Tuhan tangkap Paulus ya. Tuhan tangkap Saulus saat dia dalam perjalanan mau pergi apa? Mau pergi tangkap, mau pergi aniaya, mau pergi siksa, mau pergi bunuh orang-orang percaya Yesus. Ketika dia dalam perjalanan ke Tarsus, itulah Tuhan panggil dia, Tuhan tangkap dia. Nah, kita lihat bersama di sini. Dia ngaku dengan jujur, dia ceritakan dengan jujur kepada Timotius. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang apa dibilang? Ganas. Dia kalau ketemu para pengikut jalan Tuhan, pengikut Yesus Kristus, dia enggak pusing, dia enggak ada belas kasihan, ditangkap, disiksa, dianiaya, masukkan ke penjara. Kalau yang melawan dia atau yang berusaha untuk membebaskan diri, dia tidak segan-segan untuk membunuhnya, serahkan kepada algojo-algojo. Itu dia bukakan kepada Timotius. Tidak malu dia. Dia bukakan bagaimana hidupnya dulu, bagaimana jeleknya dia, bagaimana buruknya dia. Tetapi dibilang di sini, ya, dia katakan di sini, bahkan disebutkan di dalam ayat yang ke-15 itu ya, 15 bagian B, dibilang di sini. Dan di antara mereka yang berdosa, umat berdosa, dibilang apa di situ? Akulah yang paling berdosa. Nggak malu dia mengatakan dirinya, aku ini orang yang paling berdosa. Dia tidak malu menceritakan latar belakangnya dia, keburukan dia. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Tuhan sudah rubah dia, Tuhan sudah selamatkan dia, Tuhan sudah ampuni dia, dan sekarang Tuhan mau pakai dia untuk menjadi pemberita kasih Tuhan yang mengampuni, kasih Tuhan yang menyelamatkan itu. Ini yang dia bilang di sini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini apa yang kita lihat? Bagaimana Rasul Paulus
menceritakan kepada Timotius, anak rohaninya yang sedang dilatih, yang sedang dididik bersama dia untuk menjadi pelayan di ladang Tuhan. Yang kedua, kita lihat bersama-sama bahwa Paulus nyata benar bukan hanya cerita tentang pribadinya, tapi tujuan dia adalah supaya Timotius sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh meyakini kalau Tuhan yang dia pilih, Tuhan yang dia yang telah menyelamatkan dia, Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang mengasihi dunia ini. Tuhan yang mau menyelamatkan orang berdosa, orang yang hidupnya bobrok tadi. Timotius harus percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan dia, yang dia percaya, yang dia kenal dari ibunya, yang mengajarkan kepada dia, bahkan neneknya Louis yang mengajarkan dia sedari kecil akan iman Kristen, iman percaya pada Yesus Kristus. Itu tidak sia-sia, bahwa Yesus itulah yang menyelamatkan orang berdosa. Yesus datang ke dunia cari orang berdosa, cari orang yang bersalah, cari orang yang lemah. Nah, Bunda mau tanya nih, siapa yang gak berdosa? Ada nggak adik-adik yang gak berdosa? Ada nggak kita, para orang tua yang gak berdosa? Coba lihat Roma, surat Roma. Nah, buka surat Roma ya, sesudah Kisah Para Rasul. Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Apa dibilang? Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Tidak ada seorang pun, dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 bilang apa? Semua orang telah berbuat dosa dan apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Tadi Paulus bilang apa? Yang paling berdosa siapa? Akulah yang paling berdosa. Kita semua orang berdosa. Kita memerlukan Yesus Kristus penyelamat kita. Bukan hanya kita, orang lain juga. Saudara-saudara kita, adik-adik kita, teman-teman kita. Timotius disiapkan oleh Paulus untuk menceritakan ini. Dengan demikian apa? Dia menjadi pelayan Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, kita lihat sama-sama sekarang. Bahwa dalam surat ini, pada bagian ini, lagi Paulus mau memperlihatkan kepada Timotius. Coba kita lihat ayat 16 bagian terakhir. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus mau membukakan kepada Timotius bahwa apa yang dia alami ini sebagai bukti. Dirinya adalah bukti bahwa kasih Yesus yang menyelamatkan itu sanggup merubah orang dari yang jahat menjadi baik, dari yang tidak berguna menjadi berguna.
karena Dialah penyelamat itu. Di sini Paulus katakan. Makanya apa? Paulus mengajarkan kepada Timotius. Paulus mengingatkan pada Timotius. Dan akhirnya dikatakan, Paulus bukan mau menonjolkan diri supaya Timotius puji-puji dia, enggak. Lihat ayat 17 bilang apa? Kalimat terakhir katakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapa? Bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau ada orang percaya, kalau ada orang jahat bertobat, kalau ada orang berdosa yang bertobat, kembali kepada kebenaran Allah, itu bukan supaya pendetanya dipuji, bukan supaya yang ngajar dipuji, bukan. Tapi apa? Segala hormat hanya bagi Allah, sumber hidup. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada bagian daripada firman Tuhan ini, perenungan kita pagi ini mengajak kita untuk mengingat kembali. Adik-adik sudah diajar ikut sekolah minggu, ikut PA ya, ibadah minggu pelayanan anak. Kakak-kakak yang sudah mengajarkan, ikut dalam ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu bersama orang tua, ibadah di rumah ya, bersama keluarga. Apa tujuannya? Untuk semakin menikmati akan karya penyelamatan Tuhan itu, untuk semakin mensyukuri. Bersyukur kalau sudah pernah ikut pelayanan anak, bersyukur kalau kita masih dapat belajar, diajar, bersyukur untuk teman-teman yang seperti Paulus itu yang mengajar kakak-kakak ya. Bersyukur, kita berdoa untuk mereka supaya Tuhan pakai mereka terus. Bahkan dari adik-adik sekalian juga nantinya ada yang mau menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan. Bukan hanya jadi pendeta, tapi pelayan Tuhan melalui apa? Melalui kehidupan kita di bidang kita masing-masing. Sekarang masih menjadi pelajar, layani Tuhan. Ketika ada bersama teman di sekolah, ketika ada bersama dengan belajar bersama dengan teman-teman bermain, begitu juga nanti. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, disembah selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur untuk firman perenungan kami pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan meneruskan dalam hati dan kehidupan kami, yang penuhi pikiran kami, perasaan kami. Adakah kami bersyukur kepadamu untuk semua kesempatan boleh belajar firman Tuhan. Dari kami masih di sekolah minggu, dari kami dalam pelayanan anak, bersama kakak-kakak layan kami, pun ketika kami ada dalam persekutuan teruna, bersama kakak-kakak layan kami. Ya Tuhan, bahkan sampai masa tua kami, biarlah kami terus boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu, persekutuan dengan Engkau. Terlebih ya Tuhan, melalui firman-Mu ini, Engkau taruhkan dalam hati kami, dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami mau melayani Engkau. Kami mau melayani Engkau, menjadi kakak yang baik bagi adik-adik kami di PA. Baik yang ada di rumah bersama kami, maupun yang ada di lingkungan tempat tinggal kami. Kami mau menjadi pelayan-Mu ya Tuhan, menjadi anak yang baik di tengah-tengah keluarga. Kami mau menjadi pelayan-Mu ya Tuhan, menjadi anak yang memberitakan kasih Tuhan melalui perubahan hidup kami yang semakin hari
semakin hidup takut akan Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak teruna-Mu ya Bapa, baik kami teruna-teruni ya Tuhan, dalam pendidikan kami. Kalau saat ini kami belajar dari rumah, Tuhan tetap beri semangat kepada kami, supaya kami tetap bertanggung jawab. Kami boleh memberikan hasil yang terbaik. Engkau berikan kami kesukaan dalam ilmu pengetahuan yang ditambah-tambahkan. Tuhan berikan kami juga kesukaan menikmati waktu bersama keluarga. Tuhan beri kami kesukaan untuk taat selalu dalam mengikuti protap kesehatan. Tuhan juga berikan kami kesukaan dan tanggung jawab. Ketika kami harus keluar rumah, kami boleh melakukan sesuatu yang berguna. Ya Tuhan Yesus, Engkau tolonglah kami semua. Kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan juga jaga dan lindungi. Ketika mereka harus keluar rumah bekerja, Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan sendiri yang menjaga, membentengi mereka. Orang tua kami dan kami semua Tuhan. Setiap orang yang ada di rumah kami, yang keluar masuk di rumah kami, Tuhan Engkau bentengi dengan kuasa-Mu. Segala kuasa-kuasa, segala roh sakit penyakit, kuman virus sekecil apapun, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati pemerintah daerah kami, pemerintah Kota Mataram. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap orang yang boleh diobatin, setiap orang yang sakit ditangani. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka semua. Berkati kota kami Tuhan, berkati negara kami Indonesia Tuhan. Berikanlah hikmat kepada Presiden Jokowi, kepada para menteri. Beri kesehatian kepada mereka Tuhan untuk bekerja bersama-sama, untuk membawa Indonesia keluar dan mengatasi akan pandemik saat ini. Tuhan juga tolong Bapa untuk kebutuhan perekonomian di negara kami. Tuhan juga tolong negara-negara lain, bangsa-bangsa lain. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan. Tuhan jaga lindungi mereka. Jangan lagi ada yang menjadi korban ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Tuhan Yesus hiburkan dan kuatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh serahkan persekutuan teruna. Bahkan secara khusus hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik kami di persekutuan, di ibadah Minggu Pelayanan Anak yang merayakan hari ulang tahun PA. Tuhan Yesus berkatilah Bapa ibadah-ibadah syukur yang dilakukan secara daring ini Tuhan, agar sungguh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kakak-kakak pelayan PA ya Tuhan. Berkati pengurus pelayan. Tuhan berkati juga pengurus persekutuan teruna, para pelayan teruna. Tuhan berkati. Kami sungguh serahkan gereja-Mu Tuhan. Di dalam tangan kasih-Mu, berkati akan para pendeta yang melayani. Berkati akan semua diakan penatua yang ada. Kami berdoa untuk rencana pelayanan dalam ibadah tatap muka. Biarlah Tuhan juga beri hikmat dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami bawa segala doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita baru saja selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Boleh dipersiapkan dulu persembahannya adik-adik ya. Jadi nanti persembahan adik-adik itu adik-adik serahkan ke orang tua, dan nanti orang tualah yang akan menyetorkan ke gereja. Sembari adik-adik menyiapkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Kita sudah menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Baru saja Bapa, kami telah memberikan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Bapa, sehingga dapat berguna bagi kelangsungan kehidupan bergereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Sekarang untuk menutup ibadah kita, mari kita berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Sekalian, dalam sukacita kita beribadah, kita akan akhiri bersama pada hari ini ibadah kita. Kita berdiri bersama semua untuk kita boleh mengakhiri di dalam doa berkat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan beribadah seperti ini. Biarlah sukacita beribadah terus Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Bahkan di tengah situasi seperti ini, kami tidak mau kalah dengan segala virus kuman yang ada. Tapi kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, tuntun kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus tinggal dan menyertai kita semua dimanapun kita berada,
sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pelkat Pelayanan Anak. Tuhan berkati kerja layan kita selanjutnya. Jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah walaupun secara online di YouTube. Dan pantengin terus grup WhatsApp dan follow Instagram PT @PT Immanuel Bung Karno ya. Oke, happy Sunday, stay healthy and God bless you all.